Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum teknik antarmuka. Kali ini kita akan memasuki modul terakhir, modul 7, yaitu membahas mengenai IoT atau Internet of Things. Nah, IoT ini sendiri merupakan suatu cara untuk menghubungkan berbagai macam data ke dalam internet. Jadi, kita bisa melakukan komunikasi data melalui internet. Nah, pada modul kali ini kita akan menggunakan Node MCU untuk dapat terhubung dengan internet. Nah, Node MCU ini mempunyai chip SP8266 yang mempunyai konektivitas Wi-Fi. Nah, di sini nanti kita akan mempunyai 3 percobaan. Yang pertama itu membuat dashboard untuk kontrol LED. Jadi di percobaan pertama ini nanti kita akan membuat sebuah web server untuk menghidupkan dan mematikan LED. Lalu pada percobaan kedua nanti kita akan mempraktekkan mengenai menghidupkan dan mematikan LED dengan menggunakan software Blink. Nah, software Blink ini merupakan software yang disediakan baik di Android maupun di iOS. Ini dia gunanya untuk membuat sebuah proyek, baik itu berupa IoT maupun dengan Bluetooth, itu bisa. Nah, di dalamnya juga udah tersedia berbagai macam board yang dapat kita gunakan. Nah, di sini kan kita menggunakan ESP8266. Lalu untuk percobaan ketiganya, di sini kita akan menampilkan nilai analog pada Blink. Nah, nilai analog ini nanti kita dapatkan dari sensor suhu DHT22. Nah, sebelum memulai percobaannya, di sini kita membutuhkan beberapa library ya. Yang pertama itu untuk library dari SP8266-nya itu sendiri. Jadi dia secara default itu belum ada di software Arduino. Kita harus menambahkannya secara manual terlebih dahulu. Kita masukkan untuk link boardnya di additional board manager URLs. Kita masukkan di sini. Nanti untuk linknya akan saya share baik di grup Telegram ataupun nanti juga akan saya tambahkan di deskripsi video. Nah, setelah ini kita tambahkan, kita buka library manager. Nah, setelah kita buka library manager, kita bisa mencari ESP8266.
Oh, ternyata tadi ada kesalahan. Jadi untuk menambahkan SP itu masuknya ke Board Manager di bagian Tools. Ini kan milih Board, terus masuk ke Board Manager. Nah, di sini nanti kalian cari SP8266. Nah, yang ini. Ini kalian install terlebih dahulu. Lalu ada lagi nanti yang akan kita gunakan itu library dari sensor DHT dan juga library dari Blink untuk dapat terhubung dengan Blink. DHT, DHT pilih yang ini ya, DHT Sensor Library yang versi 1.4.3. Lalu untuk Blink, yang ini, versi 1.0.1. Cuma itu library yang akan kita gunakan. Mungkin bisa kita lanjutkan saja langsung ke percobaan pertama, yaitu membuat dashboard untuk mengontrol LED. Sini kita menggunakan library SP8266 Wi-Fi. Lalu di sini ada dua variabel yaitu SSID dan password. Untuk SSID ini kita isi dengan nama WiFi atau hotspot kita. Lalu password dari WiFi atau hotspot kita. Lalu di sini LED pin dia menggunakan D4. Jika dilihat dari datasheetnya itu untuk D4 dari Node MCU SP8266 itu adalah pin GPIO 2. Nah, lalu di sini kita eh, menggunakan port untuk servernya itu port 80. Lalu di sini untuk baud rate-nya kita gunakan 115.200. Lalu untuk LED pin kita atur sebagai output. Untuk LED pin-nya keadaan awalnya kita atur di low. Nah, sedikit disclaimer. Jadi untuk Node MCU itu ini kan kita akan menggunakan LED bawaannya, LED built-in. Nah, LED built-in-nya itu active low. Jadi di sini ketika awalnya kita setting di low itu pada saat scriptnya sudah kita upload, kondisi awalnya itu dia menyala. Nah, setelah itu kita print connecting to seperti ini. Jadi dia mengirim SSID dan juga passwordnya. Nah, selama menunggu untuk terkonek, dia akan print sebuah titik sampai statusnya itu connect. Nanti baru muncul WiFi connected dan server begin. Ini untuk membuat servernya. Lah, untuk IP address dari servernya itu dibuat secara otomatis. Nah, untuk menggunakan Node MCU ini kita harus menyiapkan
koneksi yang stabil ya, agar servernya berjalan dengan lancar. Nah, untuk ciri-cirinya eee, internet itu stabil atau tidak, itu juga dapat dilihat dari IP address yang nantinya akan, muncul. Itu jika address depannya itu 192 itu artinya internetnya lancar. Nah, tapi ketika address-nya itu depannya 10 itu bisa saja kita mengalami gangguan. Lalu di sini untuk pengecekan servernya, nah setiap kali kita melakukan perubahan pada servernya itu pada serial monitor akan ngeprint klien dan juga melakukan request. Nah, untuk ini jadi dia akan menambahkan sebuah parameter pada IP address-nya. Ini LED on, itu nanti akan mengaktifkan LED. Dan di sini untuk value-nya akan diatur ke low. Sebaliknya, juga ketika address-nya berupa LED off, itu nanti LED-nya akan mati. Nah, untuk membuat tampilan dashboard-nya sendiri itu menggunakan client print. Sini, itu kita ngeprint berupa sebuah teks HTML ya. Karena jika kita membuat dashboard itu menggunakan HTML. Jadi di sini nanti akan ada eh, menampilkan untuk kondisi LED-nya, baik itu on ataupun off, tergantung dari value-nya tadi. Lalu di sini ada juga dua buah button yang akan mengirim eh, address LED off maupun on. Oke, langsung kita praktekkan saja mungkin. Di sini saya sudah menghubungkan Node MCU. Kita langsung bentar kita atur baud rate-nya sudah. Terlebih dahulu kita atur baud rate-nya ya, disamakan jadi 115.200. Lalu kita upload. Untuk proses upload-nya ini kalau di awal emang agak lama. Ketika proses uploading, LED pada Node MCU itu akan berkedip beberapa kali. Di bawah sini di terminal juga ada indikatornya. Nah, ketika selesai, kita buka serial monitor. Di sini dia menghubungkan terlebih dahulu ke Wi-Fi-nya. Nah, setelah terkoneksi, di sini akan menampilkan IP address-nya. Kita copy, lalu kita buka di browser. Bentar, ini internetnya agak ganggu.
ribuan. Nah, ini sudah berhasil membuka untuk servernya. Jika kita klik tombol on, di sini dia akan menambahkan address LED on untuk mengatur value-nya, lalu di sini kondisinya tertulis on. Dan LED pada Node MCU itu menyala. Tapi ketika kita menekan tombol turn off, sini keterangannya akan berubah menjadi off, untuk address-nya juga menjadi off, dan LED pada Node MCU akan mati. Nah, seperti itu. Nanti untuk laporannya kalian bisa silahkan screenshot dari video untuk hardware-nya. Di sini nanti kalian screenshot untuk hasilnya itu dua keadaan, yaitu pada saat on dan juga off. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk percobaan pertama. Di sini dia akan menambahkan address LED on untuk mengatur value-nya, lalu di sini kondisinya tertulis on. Dan LED pada Node MCU itu menyala. Tapi ketika kita menekan tombol turn off, di sini keterangannya akan berubah menjadi off, untuk address-nya juga menjadi off, dan LED pada Node MCU akan mati. Nah, seperti itu. Nanti untuk laporannya kalian bisa silahkan screenshot dari video untuk hardware-nya. Di sini nanti kalian screenshot untuk hasilnya itu dua keadaan, yaitu pada saat on dan juga off. Cobaan kedua, di sini kita akan mengatur LED dengan menggunakan aplikasi Blink dari Android atau iOS. Sini tadi ketika kita sudah mendownload library Blink, ini bisa langsung kita gunakan. Nah, bedanya dengan yang tadi, di sini kita membutuhkan sebuah auto token itu berasal dari project Blink yang kita buat. Jadi untuk membuat project Blink, ketika kalian sudah mendownload softwarenya, itu kalian disuruh login terlebih dahulu menggunakan email. Setelah itu kalian buka new project, lalu kasih nama untuk projectnya dan pilih board yang akan kita gunakan, yaitu ESP8266. Setelah itu lanjut saja, nanti untuk tokennya akan dikirim lewat email atau bisa di copy dari HP tapi. Nah, untuk percobaan mengontrol LED ini kita membutuhkan sebuah widget button. Bisa klik tanda plus atau klik pada layarnya. Lalu pilih button. Nah, di sini kita atur buttonnya. Kita menggunakan pin 2 atau GPIO 2. Pada Blink kita pilih pin digital, lalu pilih GP2. Nah, untuk
kondisinya yang data yang akan dikirimkan karena LED-nya ini active flow, jadi kita balik dari 1 ke 0. Untuk modenya kita atur ke switch. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita membuat fungsi blink widget ya, yang nanti kita gunakan untuk menghidupkan dan mematikan LED. Lalu di setup ini ada blink begin untuk memulai prosesnya. Di sini membutuhkan out, SSID, dan password. Nah, di sini kan blink widget kita gunakan ya. Karena kita gunakan di setup, blink widget ini harus kita letakkan di atas setup. Jadi dia sudah terinisialisasi terlebih dahulu. Di sini untuk set interval itu digunakan untuk mengatur delay-nya. Di sini 1 detik. Lalu pada void loop tinggal blink run untuk run project blink-nya dan di sini timer run untuk clock-nya. Mungkin bisa langsung kita coba. Kita upload terlebih dahulu. Nah, setelah upload selesai, di sini kita bisa run untuk project-nya, project blink-nya di smartphone. Kita bisa run. Lalu kita tekan button untuk mengubah kondisinya. Ketika buttonnya off, maka LED mati, dan ketika on, LED akan menyala. Oke, seperti itu saja untuk percobaan kedua. Nah, setelah upload selesai, di sini
kita bisa run untuk project blinknya di smartphone. Kita bisa run, lalu kita tekan button untuk mengubah kondisinya. Ketika buttonnya off, maka LED mati, dan ketika on, LED akan menyala. Oke, lalu kita lanjutkan ke percobaan ketiga. Di sini kita membutuhkan library SPI dan DAT sebagai tambahannya. Untuk out SSID pas sama ada juga. Nanti untuk outnya, kalau misal kalian bikin project lagi, itu menyesuaikan dari project Blink yang kalian buat. Kalau misal pakai yang tadi juga bisa, nanti tinggal kalian ubah widgetnya. Nah, ini untuk sensor DHT-nya kita gunakan pada pin 2 atau pin D4. Jika pada not MCU itu pin D4. Lalu untuk DHT type-nya itu DHT22 karena kita menggunakan DHT22. Lalu sama di sini ada blink timer untuk clock-nya. Lalu di sini ada fungsi send sensor. Ini nanti untuk mengirim data dari sensornya. Di sini variabel H untuk membaca kelembapan dan variabel T untuk membaca suhu. Nah, di sini ada fungsi untuk mengecek apakah sensor itu berfungsi baik atau tidak. Jika tidak berfungsi, maka akan muncul file to read from DHT sensor. Itu terjadi ketika dari kelembapannya itu tidak mengirimkan sinyal atau kelembapan dan juga temperaturnya. Jadi karena ini menggunakan OR, jadi saat dua-duanya tidak mengirimkan sinyal. Ketika salah satu itu masih bisa. Nah, di sini kita akan menggunakan pin virtual ya. Jadi di sini kita menggunakan virtual write. Untuk kelembapan kita pakai V10 dan untuk suhu kita pakai V11. Untuk void setupnya hampir sama juga. Di sini ada tambahan DHT begin untuk memulai sensor DHT-nya. Untuk void loop-nya sama. Kita rangkai terlebih dahulu. Jangan terbalik ya untuk rangkaian sensornya. Untuk VCC dan ground-nya. Jika terbalik itu dapat merusak not MCU-nya. Sudah kita run. Untuk project Blink-nya kita menggunakan
ini sebuah GUG. Sini kita menggunakan dua buah GUG dan juga sebuah grafik. Nah, grafik ini nanti kita gunakan untuk menampilkan eh, grafik dari perubahan suhu ataupun kelembabannya. Bisa kita masukkan di data stream untuk suhu di V11 dan untuk kelembapan di V10. Jika upload sudah selesai, di sini dia akan mulai membaca ya. Dia akan mulai membaca keadaan kelembapan ataupun suhu dari ruangan kalian. Jadi perubahan ini akan terjadi secara terus-menerus selama kalian mengaktifkan untuk blinknya dan juga rangkaiannya. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk percobaan ketiga. Jadi cuman seperti itu untuk modul terakhir. Mungkin dari kami, asisten praktikum teknik antarmuka, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.